Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Al-Kabiril Muta'al Al-Munfaridi bil azamati wal jalal. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Al-Hadi minad dolal wa ala alihi wa ashabihi alladzina yattasifuna bimahasinil akhlaqi wal a'mal. Amma ba'du, yang mulia dan yang kita muliakan dan yang selalu kita doakan, guru kita, pimpinan kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kesehatan, panjang umur, kita jamaahnya mendapatkan berkah. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kembali kita bertemu di majelis ini setelah beberapa pertemuan kita tidak bisa hadir di sini karena di lockdown. Saya lihat wajah-wajah jamaah rindu dengan zikir, rindu dengan ilmu, rindu dengan nasihat. Al-Imam Fattah Al-Mausili dalam kitabnya beliau berkata, alaisal maridu idza muni'at ta'am wasyarab wadawa yamutu dzalikal qalbu idza muni'al hikmah wal mau'izah wal ilm salasata ayyam yamut. Orang yang sedang menderita sakit, apabila sudah tidak bisa menerima makanan, sudah tidak masuk minuman, tidak mau makan obat, yamut. Yang sakit itu bakal pahit. Pahit non pahit. No. Modal. Dzalikal qalbu, begitu juga hati. Idza muni'al hikmah wal mau'izah wal ilm salasata ayyam yamut. Begitu juga hati kalau sudah tidak menerima hikmah, enggak menerima nasihat, enggak terima ilmu, tilu poe salah satu ayam baik. Seberapa Jumat kita ke sholat? Seberapa? 2 bulan. Ya Allah. Katanya di masjid tempat penularan, padahal itu rumah Allah. Kata Nabi, bala musibah kalau terjadi dialihkan, tidak bakal masuk ke masjid. Buktinya Masjid Baitur Rahman Aceh waktu tsunami air itu masuk. Iya. Kemarin corona kita dilarang masuk ke masjid. Ya Allah, di lockdown, di rumah 2 bulan, untuk kerja, ngumpul dengan istri. Akhirnya istri jadi positif.
umur tos 55 hamil deui gara-gara lockdown. Ya Allah. Wa min asbabi syarhi sadri al-ilm, yang menyebabkan hati ini terasa luas, bisa maksimal ibadah kalau ada ilmu. Nggak boleh sholat Jumat di masjid, bikin di madrasah, bikin di pesantren, bikin di rumah. Dalam kondisi seperti itu, boleh kita mengambil pendapat ulama lain. Boleh sholat Jumat jumlah kurang dari 40. Dalam kondisi seperti ini, jangan dilarang sholat Jumat, ikut aja, malah senang. Malah kayak tadi dia orang gitu. Kayak alhamdulillah. Wajahna sadayana wajah orang-orang soleh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dalam Al-Quran ada di dalam ayat Allah sebutkan kalimat bala berjumlah 6 kalimat bala di 6 ayat. Kalau kalimat musibah dalam Al-Quran Allah sebut pada 10 ayat. Di 10 ayat itu semua ada kalimat musibah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam Al-Quran Allah menyebut di ayatnya tentang azab berjumlah 321 kali. Azabun alim, azabun syadid, 321 kali. Apa bedanya bala, musibah, azab? Bala ujian, musibah ujian, tapi musibah lebih tinggi, lebih berat dibanding bala. Yang lebih berat di antara bala dan musibah azab. Maka dalam sejarah kehidupan umat manusia, Allah pernah memberi azab dengan ta'un. Apa itu ta'un? Ta'un rijsun, yamut. Azab Allah yang mematikan. Jika terjadi di negara yang ada di dunia, langkah-langkah apa yang harus dilakukan? Pertama, bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, bersedekah, berpuasa, beristighfar. Jadi jika terjadi wabah, musibah, azab, itu kepala negara ajak warganya untuk bertobat, bukan diajak konser. Orang sholat Jumat nggak boleh berkumpul, katanya penularan. Dia konser. Kalau ketularan waktu itu. Jadi kita nggak percaya ini virus corona bener apa bohong-bohong. Belum pernah terjadi orang pulang sholat Jumat keluar dari masjid terpapar. Ayat tadi dia. Bohong.
Apa itu taubat? At-taubatu lughatan ar-ruju'. Taubat menurut istilah bahasa yaitu kembali kepada kesucian. Karena manusia lahir kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak dilahirkan ke dunia itu dalam keadaan bersih, suci. Manusia yang dalam perjalanan hidupnya pernah bergelimang dengan kesalahan dan dosa, nanti ada momen tertentu, ada waktu tertentu di mana Allah kasih dia hidayah petunjuk untuk bisa kembali membersihkan dosa dan kesalahannya dengan jalan taubat. Ayat istilah taubat sambel. Ayat berjanji tidak akan makan lagi itu lauk yang pedas, tapi begitu pedasnya makan lagi. Itu taubat sambel. Nanti mengulangi lagi perbuatannya. Maka syarat taubat itu satu, menyesali, berjanji tidak akan mengulangi, benci terhadap perbuatan yang dilarang oleh Allah, disuruh oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah. Terus nyarap baca. Hanya lulus. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah perintahkan hambanya yang beriman bertobat itu tobat yang baik, tobat yang tidak akan berubah lagi tuh. Apa ciri orang yang tobatnya diterima? Setelah tobatnya diterima, perilaku kehidupannya berubah lebih baik. Itu tobatan nasuha. Tapi kalau setelah tobat masih berbuat yang dilarang oleh Allah, eta tobat sambel. Maka alhamdulillah kita tadi banyak berzikir kepada Allah. Itu salah satu di antara usaha untuk membersihkan kesalahan kita. Likulli da'in dawa'un. Setiap penyakit ada obatnya. Wa dawa'ud dzunubi al-istighfar. Penyakit dosa itu membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah. Nanti kita baca astagfirullah rabbal baroya, astagfirullah minal khotoya. Insyaallah. Alhamdulillah. Saya lihat wajahnya wajah orang yang tidak punya dosa. Amin. Ya Rabbal alamin. Zikir tobat membuat kita jadi yakin. Ullai yusibana illa ma kataballahu lana. Wa maulana ala Allahi falyatawakkalil tidak akan menimpa musibah kepada seseorang kecuali ilama kata Allah lana, kecuali memang Allah Ta'ala sudah tentukan.
yang sudah ditentukan oleh Allah, umur, rezeki, jodoh. Mati mah nggak kudu-kudu kena corona. Petani lagi macul di sawah mati sambil petik. Ini yang kita jadi bingung, pasien penyakit jantung mati divonis corona. Orang yang punya penyakit diabetes, penyakit gula mati divonis corona. Pahit pakai dihitung setiap poe. Dari dulu juga setiap poe ayah orang maut. Sekarang dihitung target. Pengangguran. Biar jumlahnya banyak, bantuannya juga banyak. Saya kasih tahu tapi jangan ngomong sama siapa-siapa. Kita aja berdua ya. Ya Allah. Illa ma kataballahu lana, kecuali memang Allah Ta'ala sudah tentukan. Tapi ikhtiar mah kudu. Ini pakai masker ikhtiar, cuci tangan ikhtiar, salaman ikhtiar. Salaman tuh Aman. ikhtiar. Udah pakai masker, udah cuci tangan, ente salaman, kena juga corona. Sudah takdir. Illa ma kataballahu lana. Abdi punya tetangga dijemput pakai ambulan, dokternya udah pakai baju astronom. Tetangga Abdi punya penyakit dari masih kecil, penyakit keturunan yang kalau napasnya berbunyi apa namanya? Bengek. Begitu kumat, berobati persahabatan, dapat rujukan, suruh pindah ke rumah sakit yang khusus corona. Ya Allah, disiarin di masjid sama Pak RW kepada para warga RW 09 agar meningkatkan kehati-hatiannya, sebab ayah warga kita terkena virus corona. Disiarin di masjid, dijemput, 2 hari pulang baik. Illa ma kataballahu, Allah yang nentuin. Itu orang asma, bengek, biasa memang penyakitnya, dibilang corona, begitu diperiksa malah sembuh pulang. Saya panggil RW, dia siarin deui tos kuit tuh pasien. Jangan perginya doang disiarin, pulangnya siarin. Ya Allah, huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Kalau kita udah ikhtiar, pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhtiar dulu baru pasrah. Ada sahabat ibadah dari kampung Badui ke Masjid Nabawi bawa onta. Kata Rasulullah, kamu dari jauh sampai ke sini naik apa? Onta ya Rasul. Mana ontamu? Tuh di depan masjid. Diikat apa enggak? Tawakal ya Rasul. Tawakal ya diikat, selesai sholat itu ontanya ke ayah. Ulin-ulin. Ya Allah, ikhtiar. Mudah-mudahan bulan Juli Agustus udah nggak pakai masker. Amin. Ya Rabbal Alamin. Insya Allah. Sekarang lagi masa transisi. Insya Allah Idul Adha udah bersih corona. Amin. Udah balik ke Solo.
Jadi jika terjadi bala, musibah, azab, pertama langkah yang harus dilakukan, ajak orang bertobat. Ar-ruju' minal awsafil madmumah ilal awsafil mahmudah. Kembali dari sifat-sifat yang tercela kepada perbuatan yang terpuji. Ar-ruju' ilallah ba'dal mufaraqah. Kembali kepada Allah setelah berpisah, setelah jauh, setelah meninggalkan Allah. Untuk sholat, terawih, puasa kalah 29 poin. Berapa hari jadi puasa? Ya Allah. Kemarin Ramadan ada yang usul di tengah-tengah COVID-19 supaya diperbolehkan tidak berpuasa. Ada yang usul supaya majelis ulama mengeluarkan fatwa tidak mengapa tidak berpuasa umat Islam saat virus corona. Ada yang usul begitu. Iya, cebong. Cebong. Itu yang usul cebong. Yang mengganti Pancasila dengan Ekasila, dengan Trisila. Jadi enggak 5 lagi 3. Ketuhanan yang Maha Esa diganti dengan ketuhanan yang berkebudayaan. Udah dicoba kemarin nuzulul Quran diganti sama konsep. Itu ketuhanan yang berkebudayaan sudah mulai dicoba-coba. Setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Siap lawan? Siap dukung fatwa ulama? Siap tunggu komando ulama? Takbir! Sallu ala nabi. Nggak suka sama agama ini dia. Ketuhanan yang berbau agama dibuat. Dia ngomong, ini Indonesia kalau pengen maju tutup seluruh pesantren yang ada. La ilaha illallah. Agak mau disambar geledek di orang. Kan disungkut. Baik. Ajak bertobat, ajak beristighfar, ajak bersedekah. As-sadaqatu tutfi'ul bala. Sedekah itu menutup yang namanya bala. Ada orang bersedekah nazar, kalau saya sembuh dari penyakit corona, akan saya sedekah setiap hari Jumat. Sembuh. Maka nadarnya itu dia penuhi. Dari Jumat ke Jumat udah 1 bulan. Bulan berikutnya nggak punya duit. Senyum. Dia tanya sama ajenan, abdi bade sedekah, tapi ayeuna doa aya duitna. Kata ajenan, banyak cara. Kamu cari di pasar bekas kulit semangka. Ini buah semangka salah satu di antara buahan yang Nabi suka setelah kurma. Makanan buahan yang Nabi suka setelah buah kurma itu semangka. Ini orang pengen sedekah, nggak punya duit, nanya sama ajenan, disuruh cari kulit semangka. Kalau
Kalau sudah ketemu, taruh di dalam bak, dikasih air. Nanti jika ada delman, sado, kuda, haus, lapar, itu kasih kulit semangka sambil minum. Itu juga sedekah. Jadi bapak ibu gak usah pesimis kalau nggak punya duit, besok cari aja kulit semangka. Sedekah untuk peternak kambing, sapi, apalagi besok banyak hewan kurban. Banyak cara untuk bersedekah, tidak hanya senyum, tidak hanya zikir, tapi cara-cara lain dengan niat pengganti dari duit yang kita tidak miliki, bisa dan ada pahalanya. Insya Allah. Insya Allah. Yang kedua, apabila bala, musibah, azab terjadi, maka harus mengadakan tawassul. Nah, tawassul menyebut orang-orang soleh, hamba-hamba Allah yang baik melalui doa, melalui wiridan. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Ratibul Haddad. Al-Habib Abdurrahman Al-Attas, Ratib Al-Attas. Boleh baca Hizbun Nasr, boleh baca Hizbul Bahar. Itu wiridan yang sifatnya umum, tanpa kita harus meminta ijazah. Wiridan yang sifatnya khusus, kita harus minta dulu ijazah dengan orang yang menjadikan wiridan itu. Ada wiridan kun kata Allah, kun fayakun kata Nabi Muhammad. Ya Jibrilu wa Mikailu wa Israfilu wa Israilu, ya Allah ya Rahman ya Rahim, pukul bumi 3 kali. Ada wiridan seperti itu. Itu nanti kalau kita berhadapan dengan musuh, dengan PKI, kita pukul, itu ikut malaikat Jibril, ikut Mikail, ikut Israel, ikut semua kekuatan-kekuatan. Bapak mau amalin? Minta ijazah dulu besar. Jadi ada wiridan yang sifatnya umum, ada wiridan yang sifatnya khusus. Kalau yang umum silahkan, tapi kalau yang khusus kita harus minta izin, minta ijazah sama pemilik orang yang sudah menjadikan wiridan tersebut. Ada yang wiridannya Bismillahirrahmanirrahim, ba'dal maghrib 21 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, ayat kursi sekali, usap seluruh tubuh, enteng badan, bisa jalan di air. Ini wiridan Kiai Haji Marzuki, Guru Marzuki bin Mirsad Cepinang Muara Jatinegara. Gurunya para ulama di Jakarta. Santrinya 35 orang, sadayana jadi ajeng. Itu Kiai Nur Ali dapat wiridan khusus dari Kiai Marzuki, bisa jalan di air. Begitu mau ngajar ke Sungai Sembilangan, nyebrang laut 40 menit. Kalau mengikuti kecepatan perahu terlambat nih, bisa sampai menjelang isya, maka Kiai Nur Ali turun dari perahu, jalan di air. Di luar kesadaran dia jemput, ikut turun, bisa jalan. Begitu sampai di lokasi Masjid At-Taqwa tempat mengajar, ada sesi tanya jawab.
sebelum ditutup doa, justru yang nanya itu yang nganter. Pak Kiai nanya, tadi kok bisa jalan di air? Bacaannya apa Kiai? Bismillah. Karena dia nggak izin dulu mau wiridan Bismillah, dia coba turun ke laut baca Bismillah, belum. Wiridan khusus harus izin dulu sama pemilik orang yang sudah mewiridkan. Itu wiridan yang sifatnya khas khusus. Maka apabila musibah, bala, azab terjadi, harus sering tawassul, menyebut nama orang soleh, hamba Allah yang baik. Di samping kita berdoa sebagai jembatannya biar cepat sampai sama Allah, sebut melalui Ratibul Haddad Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Yang ketiga, membaca doa kunut nazilah. Apabila terjadi sesuatu di luar prediksi dan kemampuan manusia, al-qahtu seperti musim paceklik, petani sudah menyiapkan berbagai macam obat agar hasil tanamannya itu bagus, tidak busuk. Paceklik itu bala, musibah, adab, maka minta kepada Allah melalui doa kunut nazilah. Wal jaradu, begitu juga ketika hama belalang menyerang hasil tanaman petani. Besok mau panen, tiba-tiba saat tiba hari panen, kita datang ke sawah, itu padi habis dimakan belalang. Wal jaradu wal khawfu, begitu juga ketika terjadi adanya rasa takut. Rasa takut itu wajar, manusiawi. Yang gak boleh itu ketakutan. Takut biasa manusia, tapi ketakutan yang berlebihan justru itu yang menjadikan kita sakit. Kita yakin kalau memang Allah nggak tentuin itu musibah, penyakit nggak kena sama kita, karena memang udah ditentuin sama Allah. Apa saja dalam kehidupan ini dalam genggaman catatan kekuasaan Allah Subhanahu. Kita yakin, tapi keyakinan disertai dengan usaha doa. Wal khawfu, rasa takut, kata Nabi, bisa hilang dengan membaca wiridan. Apa wiridannya? Kata Nabi, man qara'a li ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i falyabudu rabbaha alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf, dibaca 3 kali. Orang yang membaca itu amina min kulli khawfin, Allah Ta'ala akan hilangkan rasa takut. Rasa takut yang berlebihan. Nah, ini sifatnya umum, boleh diamalin. Habis salat maghrib selesai doa, baca lilafi Quraisyin ilafi. Salat isya baca, selesai salat subuh baca, selesai salat maghrib baca. 5 kali kita baca, rasa takut yang berkelebihan itu bakal hilang. Yang timbul keyakinan.
Maka doa kunut nazilah ini disunnahkan 5 waktu kita sholat dibaca ketika terjadi bala, musibah, adab. Boleh juga baca doa-doa yang lain setelah kunut nazilah. Apa? Allahumma aslih dzata bainina wa alif baina qulubina wahdina subulas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Apa? Belum? Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslih dzata bainina wa alif baina qulubina wahdina subulas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Apa? Direkam ayah HP itu. Rekam. Abdi baca sekali deh. Direkam. Ayah HP itu. Direkam. Sambil baca sami-sami. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslih dzata bainina wa alif baina qulubina wahdina subulas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aslih dzata bainina, ya Allah, perbaikilah segala persoalan kami
Sekarang ini masalah persoalan banyak. Anak kita pas lagi libur di rumah, baru bisa sekolah Januari. Masuk harus tes rapid dulu, bayar 300, disuntik dulu anak kita. Ya Allah, masalah. Minta sama Allah, biar Allah yang selesaikan. Allahumma aslih dzata bainina. Ekonomi rumah tangga kita terpengaruh adanya wabah bala musibah azab ini. Biasa setiap poin ibu dapat uang belanja dari suami 300, ayeuna 20.000, berdua apa 50.000. Saat kondisi ekonomi seperti ini, terima apa adanya, qanaah, rasa cukup. 20.000 anak tilu cukup. Cukup betul? Cukup. Masak makan siang launa pecah. Pecah jantung pisang batu. Sop genjer. 20.000 cukup. Kondisi ekonomi terpengaruh dengan adanya bala musibah azab. Ibu harus punya sifat qanaah, menerima apa adanya. Ini semua Allah Ta'ala tentukan. Minta Allahumma aslih dzata bainina, supaya masalah ini semua selesai. Minta sama Allah. Wa alif baina qulubina, supaya kita memiliki hati yang lembut di antara sesama anak bangsa. Ini Habib Rizik dituduh anti Pancasila, padahal dia yang anti Pancasila. Betul apa betul? Betul apa betul? Doain besok dia pulang. Amin. Ya Rabbal. Kalau dia pulang beres sudah. Amin. Kalau dia pulang beres. Sebab beliau itu jadi target pembunuhan. Sebab yang ditakuti oleh mereka ini hanya Imam besar Habib Muhammad Rizik Syihab, karena beliau selalu mengajak kepada kebenaran, sementara yang sebelah nggak suka sama yang benar-benar. Dia sukanya sama yang kagak benar. Baik. Pesantrennya dibuat latihan tembak menembak waktu itu sebelum 212. Habib Rizik mau dikasih duit 2 triliun supaya menggagalkan 212. Nggak mau. 2 triliun kalau dibeliin tucok sama genjer. Kayaknya Bogor bukan kota hujan, kota genjer. Minta sama Allah wa alif baina qulubina, supaya di antara anak bangsa ini memiliki hati yang lembut, jangan kasar. Ngomong saya Pancasila, ternyata bohong. Ternyata dia yang mengganti Pancasila. HTI dibubarkan, Ormas dibubarkan, suruh tinggal di sono di Arab. Dia yang berubah Pancasila. Benar apa benar ini saya mau? Benar apa benar? Benar apa benar? Benar. Minta sama Allah. Wahdina subulas salam. Ya Allah, tunjuki kami jalan keselamatan. Semua orang pengen selamat. Ada yang pengen gak selamat? Ayat ke semua pengen selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan
Wahdina subulas salam, tunjuki kami jalan keselamatan ya Allah, yang bisa memberi jalan keselamatan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa najjina minaz zulumati ilan nur, ya Allah selamatin saya dari kegelapan kepada yang terang menderang, dari ajaran yang tidak baik kepada yang baik. Minta sama Allah. Wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, jauhi saya dari perbuatan yang dilarang oleh Allah, yang fawahish, yang jelek, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Allahumma barik lana fi asma'ina, ya Allah jadikan telinga pendengaran kami mendatangkan keberkahan. Dengerin ceramah bikin jadi berkah, pulang banyak tobat, banyak istighfar, banyak sedekah. Allahumma barik lana fi asma'ina. Jangan jadikan pendengaran kami ini yang suka sama nyanyian-nyanyian yang bikin lupa. Ada juga tuh orang nyanyi, saya kaget juga waktu dia nyanyi. 135 suara ditulis cuma 100. Ramai-ramai ya. Tuh ada yang nyanyi begitu, saya kaget. Yang jumlah cuma 500 ditambah 2 juta. Ada apa? KPU-nya emang nyata? Katanya salah mencatatnya. Saya kaget ada orang nyanyi begitu. Ya, seniman yang beriman pinter, makanya umurnya jadi panjang. Koma Irama udah 73, udah raja, umurnya panjang, nyanyinya nasihat. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Oma apa aja bisa jadi lagu. Lewat Bogor, petani lagi nyiram kangkung, jadi nyanyinya nenteng ceret, nenteng ceret. Hari Minggu pagi lihat orang lari pagi, jadi nyanyinya hei lari pagi. Apa aja jadi nyanyian, pinter, makanya umurnya panjang. Nyanyiannya nasihat. Coba yang judul lagunya Anggur Merah udah mati dulu. Anggur merah lo mau? Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina, pandangan mata kami jadikan keberkahan. Kalau baca Quran enak, mata dan ngantuk itu jadi berkah. Jangan nonton TV kuat, baca Quran Yasin. Minta Allah wa absarina wa qulubina. Minta juga supaya hati yang kita memiliki jadi hati yang mendatangkan keberkahan. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir itu hati menjadi tenang. Orang dulu hidupnya tenang-tenang.
20 dari 4 istri. Hah? Kiai satu. Kiai satu. Ya, saya satu. Saya sah. Alhamdulillah. Satu di Jakarta. Satu di Bogor. Satu di Sukabumi. Satu di Cikalong, Kulon, Cianjur. Satu lagi di Kerawang. Berapa jadinya? Percaya nggak? Percaya nggak? Potongan goreng begini mana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa qulubina wa azwajina. Begitu juga pendamping saya, istri. Jadikan istri yang mendatangkan keberkahan. Suami masih sare jam 3. Istri sudah pakai mukena. Allahu Akbar. Ya Allah. Nangis jam 3. Minta keberkahan dalam rumah tangga. Istri soleha. Istri soleha. Istri soleha. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Rabi'atul Adawiyah, wali dari kalangan perempuan, sholat malamnya 1000 rakaat. Rabi'atul Adawiyah, wali dari kalangan perempuan, sholat malamnya setiap malam 1000 rakaat. Masih gadis, masih perawan. Tersebar berita kehebatan beliau, didengar oleh Ibrahim bin Adham, sehingga Ibrahim bin Adham mau melamar Rabi'atul Adawiyah. Kata Rabi'atul Adawiyah, Kang Aim, jika Akang mau saya ini menjadi istri Akang, lamarannya diterima, aya syaratna Kang Aim. Naon syaratnya Neng? Nanti selesai ijab kabul, malam pertama dan seterusnya izinkan saya sebagai istrimu tiap malam sholat 1000 rakaat. Kata Aim, kapan malam pertama? Itu Rabi'atul Adawiyah, sholatnya setiap malam 1000 rakaat. Dalam doanya, permohonannya, munajatnya kepada Allah, Ilahi lastulil firdausi ahla. Ya Allah, saya kagak pantas menjadi penghuni surga Firdaus. Sholatnya 1000 malam, 1000 rakaat tiap malam, tapi doanya ngadu minta sama Allah, dia kagak pantas jadi penghuni surga Firdaus. Wala aqwa ala naril jahimi. Saya nggak pantas di surga Firdaus, tapi saya juga kagak kuat kalau ke neraka. Kalau begitu, fahabli taubatan waghfir dzunubi. Kalau begitu ya Allah, terimalah taubat saya, ampuni dosa dan kesalahan saya. Fa innaka ghafirudz dzambil nasib. Maka minta tuh, wa azwajina wa dzurriyyatina, anak-anak cucu-cucu kami juga biar bisa menjadikan berkah hidup kami seluruh keluarga. Wa tub alaina, terima taubat kami, taubatan nasuh. Kepada Allah, Ilahi lastulil firdausi a'la, wala aqwa ala naril jahimi.
suasana COVID-19, satu, banyak bertobat, banyak istighfar, banyak puasa, banyak sedekah, baca doa kunut nazilah, banyak tawassul zikir dengan menyebut nama hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan Allah berikan kita sehat walafiat, ilmunya bermanfaat, selamat dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma tabarrukna min ba'dihi tabarrukan ma'suma. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Allahumma ya aliman bima yakun ikfina syarra ma yakun qabla ma yakun hatta la yakun. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma adfa'anna al-ghala wal waba wal riba wal zina wal fahsya ma dhahara minha wa ma batan fi baladina hadza Indonesia khassa wa an sa'ir biladil muslimin ajma'in 'amma. Allahumma aslih dzaka bainina. Ada nggak nyanyian yang bikin lupa? Wa'alif baina qulubina wahdina subulas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa fahman zakiyya wa qalban khashi'a. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarramin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.